bersumber dari Anas bin Malik. Dalam perjalanannya, Nabi melewati setiap lapisan langit, dan langit pertama ini disebut sebagai langit dunia, karena paling dekat dengan bumi. Langit ini digambarkan terbuat dari emas, dengan kunci yang bercahaya. Langit pertama dihuni oleh para malaikat yang memiliki tugas khusus. Salah satu tugas mereka adalah menyaring amal perbuatan manusia, terutama yang berkaitan dengan ghibah atau pergunjingan. Jika terdapat amal yang mengandung unsur ghibah, maka amal tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Malaikat yang bertugas menjaga pintu langit pertama adalah malaikat Ridwan, yang juga dikenal sebagai penjaga surga. Beliau memiliki peran penting dalam menjaga keamanan langit pertama serta gerbang surga. Ketika memasuki langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan penuh kehangatan oleh para penghuninya. Salah satu penghuni utama di langit pertama adalah Nabi Adam alaihissalam serta ruh-ruh manusia lainnya. Rasulullah melihat Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk dan postur sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Nabi Adam alaihissalam menyampaikan salam dan doa kepada Rasulullah. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah melihat di sisi kanan dan kiri Nabi Adam terdapat kumpulan manusia. Ketika Nabi Adam melihat ke arah kanan, beliau tersenyum, tetapi saat menoleh ke arah kiri, beliau menangis. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa dia?" Jibril menjawab, "Dia adalah Adam dan mereka yang ada di sekelilingnya adalah keturunannya." Ketika ia melihat ke sebelah kanan, ia melihat para penghuni surga sehingga ia tersenyum. Namun saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat para penghuni neraka sehingga ia menangis. Dalam riwayat yang sama, malaikat Jibril kemudian mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelilingi langit pertama. Di sana Rasulullah melihat dua sungai yang indah mengalir tanpa henti. Jibril menjelaskan bahwa sungai tersebut adalah sumber dari sungai Nil dan sungai Ufrat. Setelah itu, Rasulullah diajak berjalan lebih jauh di langit pertama, hingga menemukan sebuah sungai lain yang di atasnya terdapat istana megah yang terbuat dari mutiara dan permata Zabarjad, batu permata hijau yang sangat berharga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan tangannya ke permukaan sungai tersebut dan seketika tercium aroma kasturi yang sangat harum. Sungai ini adalah Telaga Al-Kautsar, sebuah telaga istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Sungguh aku memiliki sebuah telaga yang luasnya sejauh antara Baitul Maqdis dan Ka'bah." Dalam riwayat lain disebutkan, luas telaga ini terbentang antara Baitul Maqdis hingga Shana atau Yaman. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sekelilingnya terdapat gelas sebanyak bintang di langit. Dari surga mengalir dua aliran yang menuju telaga ini. Satu aliran dari perak dan satu lagi dari emas. Siapapun yang meminum air dari telaga ini tidak akan pernah merasa haus selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Semoga kita semua kelak dipertemukan di Telaga Al-Kautsar. Amin. Mungkin ada pertanyaan di benak kita, apakah langit pertama ini adalah langit yang biasa kita lewati dengan pesawat terbang? Tempat di mana awan terbentang dan burung-burung melayang di angkasa? Dalam konsep Islam, langit pertama yang dimaksud bukanlah langit yang kita lihat sehari-hari, melainkan sesuatu yang berada jauh di atas lapisan atmosfer bumi. Awan yang kita lewati saat terbang dengan pesawat hanyalah bagian dari troposfer, yaitu lapisan atmosfer tempat udara masih bisa dihirup. Di atasnya terdapat lapisan-lapisan lain, hingga yang tertinggi yaitu eksosfer, yang menjadi bagian dari atmosfer luar bumi. Dengan demikian, langit pertama dalam perjalanan Isra Mi'raj berada di luar cakupan yang dapat dijangkau manusia dengan teknologi modern.